Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, anakku yang tercinta, membaca bacaan-bacaan pada liturgi sore ini, saya pribadi menjadi ingat akan apa yang menjadi kekayaan rohani gereja, terlebih dalam konteks belas kasih Allah kepada dunia, yaitu kisah inkarnasi Sang Sabda menjadi manusia. Kisah ini kemudian dialami, diwartakan, bahkan juga diimani gereja sebagai buah dari peristiwa Paskah. Tanpa Paskah, tanpa kebangkitan Tuhan, Sang Sabda menjadi manusia akan sia-sia. Karena kebangkitan itulah, maka peristiwa firman menjadi daging dan tinggal di antara kita menjadi konkret dan nyata. Sehingga kisah dalam bacaan Injil, ketika para murid ragu-ragu akan Yesus yang datang, maka Yesus menegaskan dengan cara manusia. Apakah kau punya makanan? Nah, kalau mereka memberi Yesus ikan goreng kan, hantu nggak mungkin kan makan ikan goreng. Hantu makanannya kan kemenyan dan kembang toh. Nah, kisah ini ingin mengatakan bahwa Yesus sebagai Sang Sabda itu sungguh-sungguh mewujud nyatakan dalam kondisi dan realitas manusiawi. Sehingga para murid yang menjumpai Yesus pada waktu itu menjadi gembira. Kegembiraan yang mereka dapatkan bukan sekedar kegembiraan karena bangkit. Namun di balik kegembiraan itu juga ada tanggung jawab yang harus mereka sadari dan harus dikembangkan sampai hari ini oleh para murid Yesus dan oleh kita yang melanjutkan sebagai gereja Katolik. Yaitu untuk mewartakan bahwa Yesus bangkit dan untuk mempromosikan yuk kita menjadi orang-orang yang bertobat. Tentu pertanyaannya, mengapa warta pertobatan menjadi penting dalam peristiwa Paskah? Apa yang saya renungkan, mungkin juga Bapak Ibu renungkan, Paskah itu bukan persoalan Yesus yang bangkit, namun persoalan kita bersama. Kita pun sebagai orang Katolik adalah orang-orang yang juga diberi rahmat Paskah, sehingga pada saatnya nanti kita juga bangkit bersama Kristus ya. Jadi kita ini juga harus bangkit. Nanti kalau tidak bangkit berarti salah kita menghayati iman. Bangkit dari segala kelemahan dan kedosa adalah prasyarat perjalanan rohani untuk bangkit dari kemuliaan abadi. Jadi kita ini diberi satu rahmat yang luar biasa bahwa menjadi orang Katolik itu kita pasti akan bangkit. Namun rahmat itu juga harus kita hayati dalam hidup sehari-hari. Maka Santo Yohanes dengan bagus menceritakan bahwa supaya bangkit, kita ini menjadi orang-orang yang harus menjadi pelaku sabda, bukan hanya pendengar sabda. Menjadi pelaku sabda adalah menjadi orang yang melakukan apa yang Yesus wartakan, sampaikan, katakan di dalam kitab suci. Melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kitab suci. Kita bisa memahami dan kita bisa mengerti apa kehendak Allah kalau kita mampu untuk membaca kitab suci
dan melaksanakan perintah-perintahnya. Itulah kebenaran, itulah rahmat, bukan dosa. Ya. Maka Yohanes mengatakan adalah sebuah kebohongan ketika orang mengaku dekat dengan Allah, namun dia tidak melakukan perintah-perintah Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku dekat dengan Allah ya, kalau kita nggak pernah melakukan perintah Allah. Kedekatan dengan Allah adalah ketika orang melakukan perintah Allah, mewujudkan dalam hidupnya dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari firman yang menjadi sabda itu kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga Paskah yang kita rayakan ini ingin menjelaskan bahwa menjadi orang Katolik adalah menjadi orang yang hidupnya seperti Yesus. Sabda itu kita dagingkan dalam peristiwa sehari-hari, bukan sekedar kita dengarkan. Apalagi hanya sebatas kita analisa, ya. Sabda bukan dianalisa. Sabda bukan hanya ditafsir-tafsirkan. Bahkan seringkali orang menafsirkan sabda Allah seakan-akan dia lebih unggul dari Tuhan Allah sendiri. Sabda itu diberikan kepada kita untuk kita wujudkan dalam hidup. Karena ada hubungannya sangat erat bahwa pelaku sabda dan mereka yang melakukan perintah-perintah Allah adalah orang-orang yang benar dan dia tidak berbohong dekat dengan Allah. Sehingga apa yang dikatakan Yohanes menjadi juga bekal untuk gereja masa kini. Kisah bacaan pertama, Kisah Rasul, menarik sekali. Bahwa Petrus itu menegaskan, karena Yesuslah kami mampu untuk menyembuhkan, mampu memberikan harapan, mampu memberikan peneguhan kepada mereka yang terpuruk. Dan Yesus itulah yang kemudian menjadi inti pewartaan kita bersama, inti promosi untuk membangun rahmat pertobatan. Dalam dunia ini seringkali orang tidak sanggup untuk memilih Yesus, lebih suka memilih apa yang menjadi kisah dalam jalan salib. Penjahat yang harusnya dihukum, mereka pilih untuk dibebaskan. Nah, maka rahmat Paskah untuk kita pribadi adalah semangat untuk membangun pertobatan, membangun rahmat, agar saya sebagai orang Katolik ini menjadi orang-orang yang mengerti sabda Allah dan melakukan perintah-perintah Allah. Di lain pihak, seperti kisah para rasul, kita pun dipanggil untuk mempromosikan Paskah adalah kemenangan Yesus atas maut, maka kita pun sama. Gereja tidak boleh diam ketika ada kejahatan. Gereja tidak boleh diam ketika ada keterpurukan. Gereja tidak boleh diam ketika ada kemiskinan. Gereja harus mengatakan, kami melakukan karena Yesus yang bangkit. Maka ungkapan Yesus yang bangkit itu dampaknya untuk kita sangat luar biasa. Menghayati iman, menghayati sebagai orang Katolik yang mengimani Yesus yang bangkit adalah menghayati hidup Katolik di mana kita juga mempromosikan budaya kasih, budaya kepedulian, budaya perhatian, budaya tanggung jawab, budaya gotong royong, budaya saling mengampuni. Itulah Paskah yang harus kita promosikan.
Sehingga Paskah untuk kita adalah sebuah perjalanan, sebuah langkah demi langkah untuk menghayati bahwa saya dengan rahmat Paskah itu dalam perjalanan saya adalah orang-orang yang hidupnya dibangkitkan. Saya menang atas segala kelemahan dan dosa. Menang ketika Kristus Yesus yang kita imani menjadi promosi, nilai-nilai yang juga diimani, diakui, dijalankan oleh banyak orang dalam hidup ini. Inilah dimensi dari Paskah ya. Jadi Paskah bukan soal kemarin, soal bahwa ini adalah panggilan saya. Saya pun besok harus mencapai titik terindah. Saya boleh mengalami Paskah bersama Kristus. Maka syaratnya sederhana sekali. Sebagai orang Katolik, syarat pertama adalah yuk kita menjadi orang-orang yang melakukan perintah Allah. Kedua, dalam konteks relasi dengan masyarakat dan zaman, kita seperti Petrus. Bahwa apa yang saya lakukan adalah karena Yesus. Dan itulah yang saya wujudkan dalam hidup. Yesus yang menyembuhkan, bukan kami. Artinya apa? Nilai-nilai Yesus yang kita imani juga menjadi nilai-nilai yang menjadi dinamika kehidupan sosial kita. Gereja sudah memulai banyak hal kan, misalnya lewat karya-karya pelayanan kita. PSE, kepedulian, ayo sekolah, ayo kuliah, itu kan ingin menunjukkan bahwa belas kasih adalah jantung gereja. Itulah Kristus kan. Kristus itu jantung gereja. Maka Kristus yang bangkit itulah yang kita promosikan untuk kita wujudkan dalam hidup sehari-hari kita. Saya ngomong ini bukan karena saya di PSE ya, tapi karena memang kita ini dididik sebagai orang Katolik itu untuk mentersembahkan itu. Terus pertanyaan mendasar, "Loh Romo, apa alasannya kok harus demikian?" Alasannya karena Bapak Ibu selalu berekaristi. Yesus mengambil roti, Yesus memberkati roti, Yesus memecah-mecahkan roti, dan Yesus membagikannya kepada banyak orang. Itulah Paskah yang kita rayakan ya. Maka kalau kita ekaristi, kita menerima roti itu, kita pun diutus. Seperti Petrus untuk mewujudkan roti kehidupan bagi banyak orang. Dan saya kira itulah jalan Paskah kita, jalan kebangkitan kita, jalan kemuliaan kita. Semoga dengan bacaan-bacaan sore ini, kita sebagai orang Katolik bergembira karena kita boleh menjadi bagian dari karya keselamatan Allah dengan mempromosikan agar orang banyak menjadi orang-orang yang bangkit dari kematian, bangkit dari dosa, di mana kita mewartakan Kristus Sang belas kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan rahmat Paskah ini, kita pun menjadi pribadi-pribadi pelaku sabda. Tuhan memberkati. Amin.